Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dulur-dulur seiman, kali ini kita akan membahas ayat 123 sampai 126 dari surat An-Nisa. Adapun terjemahan dari ayat 123 adalah sebagai berikut. Artinya, pahala dari Allah itu bukanlah angan-anganmu dan bukan pula angan-angan ahli kitab. Barang siapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu. Dan dia tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah. Ayat 124. Surat An-Nisa. Artinya, dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Selanjutnya ayat 125 surat An-Nisa. Artinya sebagai berikut. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Ayat 126 dari surat An-Nisa. Artinya, dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Terkait dengan ayat yang telah kita bacakan tadi, Qatadah rahimahullah berkata, telah diceritakan kepada kami bahwa kaum muslimin dan ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, pernah saling membanggakan diri. Ahli kitab berkata, Nabi kami datang sebelum Nabi kalian, dan kitab kami turun sebelum kitab kalian, sehingga kami lebih utama untuk dekat kepada Allah daripada kalian. Sedangkan kaum muslimin berkata, kami lebih utama untuk dekat dengan Allah Ta'ala daripada kalian. Nabi kami adalah penutup para nabi, dan kitab kami mengakhiri kitab-kitab yang telah turun sebelumnya. Maka Allah menurunkan ayat, yaitu ayat 123 surat An-Nisa, yang artinya, pahala dari Allah itu bukan menurut angan-anganmu yang kosong, dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu. Selanjutnya dalam ayat 125 surat An-Nisa, yang artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang mengikhlas menyerahkan diri kepada Allah, sedangkan dia pun mengerjakan kebaikan dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Kemudian Allah Ta'ala memenangkan hujah kaum muslimin atas orang-orang yang berlawanan dengan mereka dari kalangan penganut agama-agama yang lain. Demikian halnya yang telah diriwayatkan oleh As-Suddi, Masruq, Ad-Daha, Abu Saleh, dan selain mereka, rahimahullah. Adapun maksud dari ayat tersebut yang telah kita bacakan tadi, bahwa pelaksanaan agama itu bukanlah hanya untuk perhiasan dan angan-angan kosong belaka, akan tetapi pelaksanaan adalah apa yang tertanam kuat di dalam hati dan dibuktikan dengan amal-amal perbuatan. Tidak setiap orang yang mengklaim sesuatu dapat memperolehnya dengan sekadar klaimnya, hanya sekadar klaimnya semata. Dan tidak setiap orang yang mengatakan bahwa dia benar, lalu perkataannya dapat didengar dengan sekadar pengakuannya saja, sampai dia benar-benar memiliki bukti yang nyata dari Allah Ta'ala.
Oleh sebab itu Allah berfirman dalam ayat 123 surat An-Nisa yang artinya pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Di sini maksudnya adalah kalian dan mereka para ahli kitab tidak akan memperoleh keselamatan hanya dengan sekadar angan-angan kosong semata. Akan tetapi yang benar-benar dianggap adalah ketaatan kepada Allah Ta'ala dan mengikuti apa-apa yang telah Allah Ta'ala syariatkan lewat lisan-lisan para rasul yang mulia. Oleh sebab itu Allah Ta'ala berfirman setelahnya, yaitu dalam surat ayat 123, yaitu dalam kalimat yang artinya barang siapa yang mengerjakan kejahatan niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu. Hal tersebut samalah seperti firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Zalalah, yaitu dalam ayat 7 dan 8, yang artinya, maka barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dulur-dulur seiman, telah diriwayatkan bahwa ketika ayat tersebut turun, hal itu dirasa berat oleh banyak orang dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana cara mendapatkan keberuntungan setelah turunnya ayat ini?" Yaitu ayat 123 surat An-Nisa yang artinya pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu. Padahal menurut Abu Bakar, para sahabat, setiap keburukan dan kejahatan yang telah kami kerjakan itu kami akan mendapat balasannya. Maka Nabi SAW bersabda, "Semoga Allah memberikan ampunan kepadamu, wahai Abu Bakar. Bukankah kamu pernah sakit? Bukankah kamu pernah merasa keletihan? Bukankah kamu pernah merasa sedih? Bukankah kamu pernah tertimpa berbagai macam kesulitan?" Dia Abu Bakar menjawab, "Iya Rasulullah." Beliau pun bersabda, "Itu semua termasuk balasan yang ditimpakan kepada kalian." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur, Ibnu Hibban di dalam kitab Sahihnya, dan Al-Hakim rahimahullah. Adapun Ibnu Marduwai rahimahullah meriwayatkan dari Masruq, dia berkata, Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, betapa sulit ayat tersebut bagi kami. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu." Ini adalah mengacu dari ayat 123 surat An-Nisa. Maka menanggapi perkataan Abu Bakar tersebut, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya segala bentuk musibah, segala macam penyakit, dan semua kesedihan yang terjadi di dunia itu adalah balasan dari kejahatan yang kalian lakukan. Adapun Sa'id bin Mansur rahimahullah juga meriwayatkan dari Ubaid bin Umair dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ada seseorang membaca ayat tersebut, yaitu ayat 123 tadi. Lalu dia berkata, "Apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibalas atas semua kejahatan yang telah kita perbuat? Jika demikian, kita pasti akan binasa." Maka hal itu pun sampai kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda, yang artinya, "Iya, seorang yang beriman akan dibalas atas kejahatan yang dilakukannya di dunia pada dirinya, pada jasadnya, dan pada hal-hal yang menyakitkannya." Ibnu Abi Hatim rahimahullah telah meriwayatkan dari Ibnu Abi Malikah dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata,
Aku berkata, maksudnya di sini Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku benar-benar mengetahui ada sebuah ayat yang sangat sulit bagi kami di dalam Al-Quran." Beliau pun bertanya, "Ayat apa itu wahai Aisyah?" Aku berkata, yaitu firman Allah Ta'ala, yaitu ayat 123 dalam surat An-Nisa, yaitu firman Allah, barang siapa yang mengerjakan kejahatan, saya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu, dan seterusnya. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, itu adalah segala sesuatu yang menimpa seorang hamba yang beriman, bahkan musibah yang dideritanya. Hadis itu juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Jarir rahimahullah. Abu Dawud As-Sayasi rahimahullah meriwayatkan dari Umayyah bahwasanya dia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang ayat tersebut, yaitu ayat 123 surat An-Nisa itu. Maka dia Aisyah berkata, tidak ada seorang pun yang bertanya kepadaku tentang ayat tersebut sejak aku menanyakannya kepada Rasulullah SAW. Dan beliau pun menjawab, wahai Aisyah, hal ini merupakan janji Allah kepada hambanya berkaitan dengan segala sesuatu yang menimpa dirinya seperti demam, musibah, dan duri. Bahkan barang yang diletakkan di dalam lengan bajunya, lalu dia terkejut lantaran mengiranya hilang, lalu dia menemukannya di kantong bajunya. Sehingga seorang mumin benar-benar akan bersih dari dosa-dosanya, sebagaimana emas merah dibersihkan dari kotorannya. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Nabi SAW telah bersabda, bila dosa seseorang hamba semakin banyak, padahal dia tidak memiliki temuan apapun atau dari amal perbuatan yang dapat menghapuskan dosa-dosanya itu, maka Allah akan menimpakan kesedihan kepadanya untuk menghapuskan dosa-dosa itu darinya. Terkait dengan hal tersebut, Sa'id bin Mansur rahimahullah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, ketika turun ayat 123 surat An-Nisa ini, hal itu sangat menyulitkan bagi kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, perbaikilah dan dekatilah kesempurnaan dalam beramal. Karena sesungguhnya pada setiap musibah yang menimpa seorang muslim terdapat kafarat, sampai pun duri yang menusuknya dan musibah yang dideritanya. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, At-Tirmizi, dan An-Nasa'i rahimahumullah. Selanjutnya diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id radhiyallahu anhuma, bahwasanya mereka berdua mendengar Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, tidaklah menimpa seorang mukmin suatu keletihan, kepayahan, penyakit, dan kesedihan, sampai pun rasa gundah, gelisah yang dialaminya, melainkan akan dihapus oleh Allah dengan cobaan itu sebagian dari dosa dan kesalahannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim rahimahullah. Adapun Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, dia berkata, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, artinya, apa pendapatmu tentang penyakit-penyakit yang biasa menimpa kami? Hikmah apa yang kami dapat darinya? Beliau menjawab, kafarat. Ubay radhiyallahu anhu bertanya, meski hanya sedikit? Beliau menjawab, bahkan duri dan yang lebih ringan dari duri. Dia, Abu Sa'id, berkata, maka Ubay radhiyallahu anhu berdoa keburukan atas dirinya sendiri, yaitu semoga penyakit tidak meninggalkan dirinya sampai dia meninggal dunia. Akan tetapi penyakitnya itu tidak menyibukkannya dari haji, umroh, jihad, dan di jalan Allah, dan sholat fardu dengan berjamaah, sehingga tidak ada seorang pun yang menyentuh tubuh Ubay, melainkan dia merasakan tubuhnya panas, sehingga dia pun meninggal dunia. Hadis itu
hanya diriwayatkan oleh Ahmad rahimahullah. Ibnu Jarir rahimahullah meriwayatkan dari Hasan rahimahullah berkaitan dengan firman Allah, yaitu pada ayat 123 surat An-Nisa, yaitu yang artinya barang siapa yang mengerjakan kejahatan niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu, dan seterusnya. Maka Ibnu Jarir berkata, yaitu orang kafir. Lalu dia membaca ayat, demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Ini adalah ayat 17 surat As-Saba. Demikian halnya diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhum, yaitu bahwasanya mereka berdua menafsirkan as-su'u, kejahatan yang di dalam ayat tersebut dengan kesyirikan. Adapun firman Allah pada ayat 123 surat An-Nisa tersebut, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, kecuali jika dia bertaubat, maka Allah Ta'ala akan menerima taubatnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim rahimahullah. Namun pendapat yang benar dalam hal itu berlaku umum pada semua amal perbuatan lantaran beberapa hadis yang disebutkan tadi, dan itulah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir rahimahullah. Dulur-dulur seiman, selanjutnya firman Allah dalam ayat 124 surat An-Nisa yang artinya barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh baik laki-laki maupun wanita sedang ia adalah orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun. Ketika Allah Ta'ala menyebutkan tentang balasan atas setiap kejahatan dan keburukan, dan sesungguhnya dia akan menghukum hamba yang berhak mendapatkan hukuman baik di dunia dan itu lebih baik baginya maupun di akhirat. Kita memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala dari hal tersebut. Dan kita memohon kepadanya keselamatan, kemaafan dan ampunan di dunia dan akhirat. Allah Ta'ala langsung menjelaskan tentang kebaikannya, kemurahannya, dan rahmatnya dalam hal penerimaannya akan amal-amal soleh dari hamba-hambanya, baik dari kalangan kaum lelaki maupun kalangan wanita, dengan syarat mereka beriman, dan sesungguhnya Allah Ta'ala akan memasukkan mereka ke dalam surga dan dia tidak akan menzalimi mereka dari pahala-pahala mereka meski seukuran nakir, yaitu lekuk yang ada di bagian bawah biji kurma. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 125, yang artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah. Di sini maksud daripada ayat ini, yaitu dia mengikhlaskan amal perbuatannya hanya untuk Rabb-Nya Azza wa Jalla, sehingga dia pun beramal karena keimanan dan mengharapkan pahala. Adapun firman Allah pada ayat 125, yaitu kalimat yang artinya sedang dia pun mengerjakan kebaikan. Itu maksudnya adalah di dalam beramal dia mengikuti apa yang telah Allah Ta'ala syariatkan dan apa yang telah Allah Ta'ala kirimkan kepada Rasulnya berupa petunjuk dan agama yang hak. Itulah dua syarat yang tanpa keduanya amalan seseorang tidak akan diterima, yaitu amalan tersebut ikhlas dan benar. Ikhlas hanya karena atau untuk Allah Ta'ala dan benar sesuai dengan tuntunan syariat. Bagian luar amalan itu sah dengan mengikuti tuntunan syariat, dan bagian dalamnya sah dengan mengikhlaskannya hanya untuk Allah Ta'ala. Sehingga bila suatu amal perbuatan kehilangan salah satu dari dua syarat tersebut, maka dia rusak dan batal. Barang siapa yang kehilangan ikhlas dalam amal perbuatannya, maka dia seorang munafik.
Dan mereka orang-orang yang berbuat riya kepada manusia. Barang siapa yang kehilangan tuntunan syariat dalam beramal, maka dia adalah orang yang sesat dan jahil. Akan tetapi bila seseorang menggabungkan antara dua syarat tersebut, maka dia telah mengerjakan seperti yang dikerjakan oleh orang-orang mukmin. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 16 yang artinya, yang kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan, dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka bersama dengan penghuni-penghuni surga, sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Ini adalah surat Al-Ahqaf ayat 16. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Ini tercatat kalimat ini dalam ayat 125 surat An-Nisa. Yaitu mereka adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya yang setia sampai hari kiamat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 68 yang artinya, orang yang paling dekat kepada Ibrahim adalah orang yang mengikutinya, dan Nabi ini Muhammad dan orang yang beriman, Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 123 yang artinya, lalu kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik. Al-Hanif adalah orang yang sengaja berpaling dari kesyirikan, yaitu orang yang tidak berbuat syirik atas dasar ilmu yang dia miliki dan mengharap kepada kebenaran dengan menyeluruh. Tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya, dan tidak ada seorang pun yang dapat memundurkan langkahnya. Selanjutnya Allah berfirman dalam surat 125 yang artinya, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Maksud dari ayat ini adalah, ini merupakan anjuran untuk mengikuti Ibrahim alaihissalam, karena beliau adalah seorang imam yang wajib diteladani, di mana beliau telah sampai pada puncak kedekatan seorang hamba kepada Rabb-nya. Karena sesungguhnya beliau telah sampai pada tingkatan al-khullah atau cinta, yang itu merupakan kedudukan cinta yang paling tinggi. Itu semua disebabkan oleh banyaknya ketaatan yang beliau lakukan terhadap Rabb-nya, sebagaimana yang telah Allah Ta'ala sifatkan dalam firman-Nya itu dalam surat An-Najm ayat 37 yang artinya, dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Banyak orang dari kalangan ulama kaum salaf berkata, yaitu beliau telah melaksanakan seluruh perkara yang diperintahkan kepadanya dan telah menunaikan seluruh kondisi dari kondisi-kondisi ibadah. Beliau tidaklah disibukkan oleh perkara besar hingga meninggalkan perkara yang kecil. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 124, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia, Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dan di pihak lain Allah telah berfirman, yang artinya, sungguh Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan hanif. Dan dia bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik yang mempersekutukan Allah. Dia mensyukuri nikmat-nikmatnya. Allah telah memilihnya dan menunjukinya ke jalan yang lurus. Dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang soleh. Ini adalah ayat 120 sampai 122 dari surat An-Nahl.
Sesungguhnya Ibrahim alaihissalam dinamakan Khalilullah, artinya kekasih Allah, lantaran besarnya kecintaan Rabb-nya terhadap dirinya, karena dia telah melaksanakan ketaatan yang Allah Ta'ala cintai dan ridhoi. Oleh karena itu diriwayatkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya ketika Rasulullah SAW berkhutbah kepada mereka, pada akhir khutbah yang beliau sampaikan, beliau bersabda, "Amma ba'du, wahai sekalian manusia, seandainya aku diizinkan untuk menjadikan seseorang dari penduduk bumi sebagai khalilku, kekasihku, maka pastilah aku akan menjadikan Abu Bakar bin Abu Quhafah sebagai khalil. Akan tetapi aku, sahabat kalian, ini adalah Khalilullah, kekasih-kasih Allah." Maksudnya, akan tetapi aku, sahabat kalian ini adalah Khalilullah, jadi kekasih Allah. Hadis ini diriwayatkan dari jalan Jundub bin Abdullah Al-Bajali, Abdullah bin Amr dan bin Ash, dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum. Dari Nabi SAW beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah telah menjadikanku sebagai khalilnya, sebagaimana dia telah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya." Sebagai keterangan, khalil di sini adalah kekasih. Jadi Khalilullah berarti kekasih Allah. Adapun firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 126, yang artinya kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Maksud daripada kalimat daripada ayat ini adalah yaitu segala sesuatu itu adalah kepunyaan hamba dan makhluk Allah. Allah lah zat yang maha mengatur segala sesuatu. Tidak ada seorang pun yang dapat menolak perkara yang telah Allah putuskan. Tidak ada seorang pun yang dapat membantah perkara yang telah Allah tetapkan. Dia tidak dipertanyakan tentang segala sesuatu yang dia perbuat lantaran keagungannya, kekuasaannya, keadilannya, hikmahnya, kelembutannya, dan rahmatnya. Sedangkan firman Allah Ta'ala dalam ayat 126 surat An-Nisa, yang artinya, dan adalah pengetahuan Allah maha meliputi segala sesuatu. Maksud dari ayat ini adalah pengetahuan Allah Ta'ala menembus segala sesuatu. Tidak ada sesuatu apapun dari hamba-hambanya yang dapat sembunyi darinya. Tidak akan luput dari pengetahuannya sebesar zarah pun yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan tidak ada pula yang lebih kecil dari itu dan yang lebih besar. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.